Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqu wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir kita terkait pembahasan usul as-sunnah, pokok atau fondasi as-sunnah. As-sunnah di sini sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan pertama, yaitu syariat Islam secara umum. Mudah-mudahan pada pertemuan terakhir ini kita bisa menyelesaikannya. Karena pertemuan terakhir ini ada beberapa poin yang sangat penting juga. Itu pertama terkait muamalah kita dengan hukam, dengan para penguasa. Begitupun nanti juga dibahas terkait hukum orang yang melakukan dosa besar. Itu juga dibahas terkait sikap kita kepada para sahabat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya dan mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Baik, kita masuk ke dalam kitab di poin ke-28. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri. Pokok yang ke-28 adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum mukminin, baik pun dia orang-orang soleh ataupun orang yang kurang soleh. Ini pokok yang termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka, usul mereka itu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Karena di sana ada sekte, ada kelompok yang dia itu terkait muamalah dengan hukamnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika beragama sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita telah mengajarkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia zalim, apalagi kalau adil. Seandainya dia zalim pun wajib kita taat ketika tidak memerintahkan kepada maksiat. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim taat, mendengar kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dalam keadaan kariha, benci, apalagi ahab ketika dia senang. Akan tetapi apa? Wajib taatnya dalam perkara-perkara yang baik. Kata Nabi SAW, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara baik saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika berkaitannya dengan maksiat kepada Allah. Ini umum. Ketika seorang diperintahkan oleh pemimpinnya untuk bermaksiat, dia tidak mendengar.
dia tidak taat. Adapun selainnya wajib taat. Bahkan perkara mubah pun, perkara yang boleh, yang tidak ada dalil jelasnya, wajib taat. Seperti apa? Lampu merah. Seperti apa lagi misalkan perkara-perkara yang di sana ada peraturannya, meskipun secara nas, secara teks di dalam syariat tidak ada, akan tapi maslahat bagi kaum muslimin, maka wajib taat. Ini usul yang besar. Karena kaitannya nanti kalau negara itu apa? Terkait nanti keamanan kita. Kalau kaitannya aman kita, bagaimana kita juga ibadah bisa tenang. Karena betapa banyak orang yang melihat pemimpinnya tidak soleh, pemimpinnya zalim, dia memberontak, justru apa akibatnya lebih jelek. Kita bisa lihat di Timur Tengah. Sebagian negara itu apa? Ketika melihat pemimpinnya zalim, dia memberontak, kemudian ternyata setelahnya lebih parah. Contoh Syria itu. Siapa Bashar al-Assad itu yang sebelum dia diturunkan kan awal itu memberontak. Sebelumnya tidak ganas seperti itu. Setelah memberontak, apa kesempatan bagi dia kaum muslimin dibantai. Dan negara lainnya. Dia menunjukkan apa? Bahwasanya syariat datang membawa maslahat secara umum. Apapun itu, ketika syariat mengatakan wajib taat kepada pemimpin, pasti maslahatnya menyeluruh. Dan ketika seorang menyelisihinya, pasti terjadi kehancuran pasti. Karena yang namanya maslahat itu berjalan barengan dengan syariat. Sebaliknya, ketika seorang berpaling saja dari syariat, maka maslahatnya tidak akan dia dapatkan. Meskipun mungkin apa? Secara akal, oh ini zalim, ini tidak pro pada kaum muslimin misalkan. Tapi ternyata apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang masyarakat atau sekelompok masyarakat dipimpin oleh orang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Kalau tidak ada pemimpin apa? Mungkin saling perang untuk merebut kekuasaan. Tapi kalau sudah ada satu pemimpin apa? Mereka tunduk pada aturan tersebut. Dan alhamdulillah kita harus meyakini bahwasanya Indonesia ini adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwasanya Indonesia negeri kafir, kecuali mereka orang-orang khawarij. Ciri besar orang-orang khawarij yaitu mereka kontrak terus sama pemerintah. Mereka menggeronggong pemerintah. Ini seperti ini seperti itu. Dengan apa? Dengan atas nama agama kata mereka. Padahal agama mengatakan Nabi SAW wajib taat kepada pemimpin kaum muslim. Bahkan wa in ukhidha maluk wa duriba zahruk. Meskipun diambil itu hartamu diambil secara zalim oleh pemerintah. Meskipun dipukul punggungmu, wajib taat. Ustaz, kalau gitu kita lemah? Enggak, kita enggak lemah. Ketika seorang menjalankan perintah syariat, maka pasti kemenangan yang dia akan dapatkan. Pasti itu. Ketika seorang menjalankan perintah syariat, pasti kemenangan. Mungkin di awal perkaranya terlihat oleh akal manusia, kalau kita nurut sama orang zalim bagaimana? Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nurut, kemudian sabar, kemudian kita soleh, maka pemimpin kita akan soleh. Karena pemimpin soleh itu beranjak dari rakyat-rakyat yang soleh. Kalau rakyatnya rusak, ya pemimpinnya rusak. Jadi kita itu terkadang sibuk apa? Pemerintah, tapi terkadang keluarga kita lupakan. Orang tua dia khilafah, pemerintahan kaum muslim, tapi ternyata ada sebagian orang kayak gitu, keluarganya tidak berhijab. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, betul. Tapi hukum Allah itu luas, bukan yang sekedar terkait hudud, terkait kisos, bukan hanya sekedar itu. Kita beriman, bertauhid, menjalankan sholat, ini pun hukum Allah. Karena apa? Ini unsur yang besar yang hendaknya kita perhatikan. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selagi itu bukan perkara maksiat. Dan ingat, negeri kita ini negeri kaum muslimin. Kenapa syiar-syiar Islam besar muncul di sini? Adzan ada, sholat kita bebas, wanita berjilbab bebas, haji dibantu. Syiar-syiar kaum muslimin yang lainnya bisa nampak, kurban dan lain sebagainya nampak, alhamdulillah. Bahkan di dalam hadis disebutkan Nabi SAW ketika ingin menyerang suatu negeri dilihat dulu adzan atau tidak. Kalau tidak adzan berarti dia negeri kafir, diserang. Negeri kita alhamdulillah adzan di mana-mana. Ini dijadikan alasan oleh sebagian orang sekte khawarij, negeri Indonesia bukan negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak menjalankan syariat Islam. Dia tidak menjalankan hudud, dia tidak menjalankan kisos dan sebagainya. Betul, dia dijalankan. Akan tetapi tidak sembarang itu ulama mencap negeri masyarakat tertentu dengan negeri kafir, tidak.
lihat bagaimana mayoritasnya, pemimpinnya, syiar Islam nampak atau tidak. Alhamdulillah di Indonesia nampak semua, kecuali memang sebagiannya tadi kisosnya tidak dijalankan, kemudian hukum hududnya tidak dijalankan. Itu urusan pemerintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan ditanya, tugas kita menyampaikan, kemudian kita ngaji, urus diri kita, keluarga kita, urusan nanti pemerintah enggak usah sibuk gitu. Kalau misalkan kita ada bisa misalkan nasihati mereka, nasihati dengan baik. Dan ingat, kalau nasihati pemerintah itu dengan baik, gandeng tangannya, kemudian nasihati dengan baik, kata Nabi SAW, jika diterima itu yang terbaik, jika tidak, tugasmu telah selesai. Karena tidak ada kewajiban bagi kita misalkan untuk supaya apa pemerintah menjalankan ini dan itu, ya itu bagus, akan tetapi apa? Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini juga apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin di antara kalian. Penafsiran ulil amri di sini para ulama menyebutkan 3. Pertama katanya itu al-ulama. Ulil amri itu pertama ulama. Yang kedua umara, pemerintah. Kemudian yang ketiga dibarengkan. Maksud ulil amri di sini adalah ulama dan umara, pemerintah dan ulama. Jadi kalau misalnya pemerintah dan ulama memberikan kepada kita ini peraturan atau nasihat dan perintah dan sebagainya, maka wajib bagi kita taat selama tidak mengandung maksiat. Kemudian kata Imam Ahmad rahimallahu taala, setelah menyebutkan wajib bagi seorang muslim atau usul sunnah indana, pokok sunnah di sisi kami yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum mukminin, baik dia orang baik ataupun fajir, baik yang baik ataupun fajir. Fajir itu pelaku maksiat. Kalau misalkan kita melihat pemimpin kita melakukan maksiat, maka wajib tetap kita ingkari. Kalau misalkan kita bisa ingkari, langsung datang kepadanya memberikan nasihat, itu yang terbaik. Tapi jika tidak bisa, minimal dengan hati kita. Karena yang namanya amal ma'ruf nahi munkar itu tingkatannya 3. Pertama, kita rubah dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kejelekan, maka rubah dengan kekuasaan, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihat. Jika tidak bisa, fa in lam yastati' fabi qalbi. Jika tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan tidak bisa, fabi qalbi, dengan hati, minimal itu. Jadi kalau ada kemungkaran, minimal benci dengan hati. Itu wadzalika adaful iman, itu yang paling lemahnya. Dan ketika menasihati pemimpin tidak secara terang-terangan. Sebagian orang apa? Demo. Berkata apa ini? Mengekspresikan suara, ini nasihat secara terang-terangan. Itu bukan dari Ahlus Sunnah. Kita apa? Mengharamkan yang namanya demo. Demo itu tidak boleh. Demo itu tidak boleh. Karena apa? Bentuknya terang-terang. Menghinakan apa? Nanti bisa merusak jalan, kemudian tidak menyampaikan nasihat secara pribadi. Ini tidak boleh. Harus apa? Harus dilakukan secara pribadi. Apalagi misalkan sampai mencela pemimpin, ini tidak boleh. Kita saja kalau misalkan mencela masyarakat biasa tidak boleh. Menggibah masyarakat biasa tidak boleh. Hukumnya dosa. Kita mencela, menggibah, apalagi pemimpin. Dosanya lebih besar. Karena yang namanya gibah itu apa? Dosa besar. Apa itu gibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang saudaramu tidak senang ketika disebutkan. Meskipun faktanya benar. Ini perlu dipahami. Dan saya emang ngomong kesimpulan kita memang faktanya seperti itu. Ya memang faktanya seperti itu. Gibah namanya itu. Kalau ternyata tidak seperti itu faktanya, itu buhtan, tuduhan. Itu dusta. Tapi kalau sesuai fakta, itu gibah namanya. Nah, gibah ke orang lain saja yang bukan pemimpin itu tidak boleh. Secara sembunyi-bunyi itu gibah tidak boleh. Lalu bagaimana gibah terang-terangan menjelekkan pemerintah sehingga wibawanya turun di hadapan masyarakat, ini lebih tidak boleh lagi. Lihat usul yang hendaknya apa kita? Yang sebagian orang sudah ngaji akidah benar, tapi ternyata dia masih menggibah pemimpin, mencela pemimpinnya. Ini tidak boleh. Dan ingat, ketika kita berbicara seperti ini, bukan kita
ingin diangkat oleh pemimpin, ingin menjilat. Enggak, ini bagian dari agama. Ketika agama katakan A, kita A. Ketika katakan agama misalkan wajib taat, kita taat bukan karena pemimpin. Siapa pun pemimpinnya, nomor berapapun pemimpinnya, wajib taat. Nah, ini perintah dari agama. Karena kita itu berjalan sesuai agama. Kata agama A, kita A. Kata agama kita B, ada urusan menjilat itu enggak ada sama sekali. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika kaum mukminin mengangkat seorang khalifah, pemimpin, yang sepakat untuk mengangkatnya, waradu bihi, dan ridho terhadapnya, wa man alaihim bisayf hatta sara khalifah, sampai pun jika ada pemimpin yang naiknya itu dengan cara kudeta. Misalkan nih, yang namanya kudeta itu nggak boleh. Ketika ternyata yang mengkudeta ini benar menundukkan si pemimpinnya jatuh, maka wajib kita taat kepada orang yang mengkudeta ini. Bisa pahami? Misalkan nih, suatu negara telah berdiri, pemimpinnya zalim, tetap wajib taat tidak? Wajib. Ternyata yang zalim ini ada yang kudeta, ada yang ingin merusak, mengambil alih kekuasaannya. Ternyata diambil alih, dikudeta, ternyata betul orang tersebut mampu mengkudeta pemimpinnya zalim tadi. Nah, ketika yang mengkudeta ini naik tahta jabatan, maka wajib kita taat kepada yang mengkudeta ini. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hadis ini panjang, hadis Al-Irbad bin Syariah, yaitu terkait wasiat perpisahan Nabi Muhammad SAW. Di antara wasiatnya adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun seorang hamba saya. Nah, secara hukum hamba saya itu tidak boleh menjadi pemimpin. Pemimpin itu wajib orang-orang yang merdeka. Ketika hamba saya menjadi pemimpin, dia tidak sesuai dengan kriteria, tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Begitupun orang yang mengkudeta itu tidak boleh, hukumnya haram, tapi sudah jadi disebabkan kudeta dia, wajib taat. Bahkan di negeri kita pun, negeri kita menggunakan sistem apa? Demokrasi. Demokrasi itu bukan dari Islam, tapi kalau sudah dipilih wajib taat. Kadang kita tuh diejek, katanya demokrasi bukan dari Islam, tapi ketika jadi ditaati. Katanya tidak boleh nyoblos, tapi kalau sudah jadi ditaati. Memang seperti itu peraturan. Kalau sudah jadi pemimpin siapapun orangnya wajib ditaati. Bahkan misalkan ada wanita yang menjadi pemimpin, wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Bisa pahami? Ini maknanya. Jadi meskipun seorang naik tahta jabatan pemimpin bukan dengan secara syar'i, dia tidak masuk kategori sebagai pemimpin dalam artian kriterianya tidak memadai, tetap wajib. Nah, ini kata Imam Ahmad, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas dalilnya tadi dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam sunnah tadi, dalam sunnah, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan bertakwa kepada Allah dan wajib mendengar dan taat. Kemudian praktek para sahabat, para tabi'in, para ulama seperti ini, taat kepada pemimpin. Dan mereka bukan menjilat, karena apa? Ini bagian dari agama. Pernah di zaman para sahabat, Ibnu Umar, Anas bin Malik, ada seorang amir, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim yang luar biasa. Darah kaum muslimin itu mudah dia tumpahkan, bahkan para ulama dia bunuh. Kemudian orang-orang mengeluh kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabar. Gimana lagi sabar? Bahkan ada yang mengeluhkan lagi kepada Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Kata Hasan Al-Basri, yang namanya pemimpin zalim itu disebabkan murka Allah. Murka Allah itu disebabkan apa? Maksiat kita. Kita maksiat, muncul pemimpin yang kurang baik. Karena kalau kita taat, pasti pemimpin kita baik. Karena lihat saja kita Indonesia, gambarannya masyarakat Indonesia itu gambaran pemimpin seperti itu.
Oleh karena orang Khawarij pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluhkan, kau itu memimpin seperti ini, saya ingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana lihat, beliau cerdas. Kalau kalian ingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah rakyat sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siapa rakyat Abu Bakar dan Umar? Para sahabat. Kalau rakyatnya seperti para sahabat, pemimpinnya layak Abu Bakar dan Umar. Adapun saya, kata Ali bin Abi Thalib, rakyatnya seperti kalian, jadi pemimpinnya seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib. Itu bentuk kewaduan beliau, karena beliau pun sudah adil dalam menjalankan kekhalifahan. Jadi kita dalam beragama itu enak. Al-Quran ada, hadis ada, praktek para ulama seperti itu. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang kami para pembesar dari kalangan para sahabat untuk mencederai pemimpin. Apa solusinya? Isbiru, sabar. Udah nggak ada solusi sabar. Dan sabar itu bukan berarti kelemahan, enggak. Sabar itu nanti pertolongan Allah datang. Yakin ketika seorang menjalankan perintah Allah, nanti pertolongan Allah itu datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Jadi jelas kita beragama Al-Quran, hadis, praktek para sahabat tabi'in seperti itu. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Poin 29 sampai ke 36 itu sebenarnya rincian dari poin ke 28. Jadi membahas tentang taat kepada pemerintah, nanti rinciannya di poin 29 sampai 36 kalau nggak salah. Nanti jadi kita agak cepat saja. Mudah-mudahan beres sampai ke 50. Tapi poin ke 29. Wal ghazzu madin ma'al amiri ila yaumil qiyamah al-barri wal fajri la yutrak. Berperang, berjihad bersama para pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Baik pemimpinnya baik ataupun buruk, tidak boleh ditinggalkan. Jadi jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Dalam masalah ini, masalah jihad ini ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Kita tengah-tengah. Yang ekstrim apa sampai mengatakan bom jihad. Karena bom itu nggak ada ajarannya dari Islam. Merusak fasilitas, misalkan merusak gereja saja di bom itu nggak boleh. Kenapa? Mereka berada di negeri kaum muslim, kita katakan kesyirikan, salah. Kalau kamu mati dalam keadaan agama selain agama Islam, mati dalam kafiran jelas. Akan tapi untuk merusak fasilitasnya, tempat ibadahnya, itu tidak ada ajaran dari Islam. Para sahabat Umar pernah menaklukkan Baitul Maqdis, ada gereja dan enggak dihancurkan. Bahkan kalau misalkan ada rahib yang sedang beribadah di gereja, tidak boleh dibunuh, bahkan ketika jihad. Nah kalau zaman sekarang misalkan mengaku jihad ternyata apa? Ngebom, ini salah kaprah. Ini bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari dan terkadang kita dituduh seperti itu. Setelannya sama kayak, wah ini mah teroris, istrinya bercadar, dia jenggotan, ini bercingkrang. Ini dangkal sekali pemahaman. Melihat orang seperti itu langsung hati-hati nih. Awas di rumahnya ada bom atau tidak, subhanallah. Ini menilai seseorang hanya karena tampilannya. Ini kacau balau. Kenapa? Karena mungkin ya terorisnya seperti kita, mungkin jenggotan, kemudian istrinya cadaran, tapi bukan berarti sama. Betapa banyak setelahnya sama seperti kita, tapi ternyata beda. Karena yang jadi patokan itu pemikiran, pola pikir, pemahaman, itu yang jadi patokan. Dan alhamdulillah kepolisian juga apa? Tidak semata-mata nilai dari setelannya. Polisi juga udah cerdas. Enggak langsung misalkan ini langsung, enggak, diselidiki dulu, dilihat dulu. Jadi apa? Kalau ada yang ngecap kita, sabar. Apa? Kasih udur aja, mungkin belum tahu. Sini main ngaji sama saya gitu. Dikasih tahu. Taib. Jihad para ulama menjelaskan terbagi dua. Ada jihad yang ofensif. Ofensif itu apa? Menyerang. Ini hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib ikut. Adapun defensif yaitu jihad difa yaitu bertahan. Misalkan ada penjajah atau ada musuh yang nyerang negeri kita, maka wajib kita membela diri. Ini hukumnya fardu ain. Jihad itu ada dua. Ada yang hukumnya fardu ain ketika mereka menyerang kita, itu wajib. Adapun yang kedua itu tadi menyerang, meluaskan kekuasaan, misalkan ini hukumnya fardu kifayah dan ini wajib bersama pemerintah. Tidak ada jihad
illa ma'al imam. La jihada illa ma'al imam. Tidak ada jihad kecuali bersama pemimpin kaum muslimin. Kalau kata pemimpin kaum muslimin, misalkan jihad Palestina misalkan, ya boleh bagi rakyat Indonesia untuk ikuti. Adapun misalkan tidak ada instruksi, maka tidak boleh. Karena tadi jihad itu bersama imam. Ini diantara kita lalu sunnah wal jamaah. Jadi kita tengah-tengah. Enggak kita menafikan jihad itu enggak ada. Enggak, ini ekstrem kiri, enggak juga ekstrem kanan. Sampai dikatakan ngebom ini jihad. Enggak, kita tengah-tengah. Jihad itu betul ada, tapi ada hukumnya, ada rinciannya, ada penjelasannya para ulama. Dan untuk jihad ini apa? Bukan hanya sekedar pedang saja. Jihad itu ada dua, jihad bisayf dengan pedang, ada jihad bilbayan dengan penjelasan. Dan seandainya kita perhatikan sejarah dan penjelasan para ulama, jihad bilbayan muqaddam ala jihad bisayf. Jihad dengan penjelasan itu dikedepankan daripada jihad dengan pedang. Jadi Nabi SAW kita baca sejarah sirah beliau. Sebelum beliau memerangi satu kaum, diajak Islam dulu, dijelaskan dulu Islam. Mau tidak kamu masuk Islam? Jika tidak, bayar jizyah, bayar upeti. Jika tidak, perang, ayo. Itu kan Rasulullah. Jadi tidak main, oh jihad. Bahkan dia maupun jihad. Subhanallah, dari mana ini? Nggak ada. Yang dia itu nggak jihad. Jihad itu pertama apa tadi? Bisayf. Yang kedua jihad bil bayan, penjelasan. Bahkan Allah menyebutkan di surah Al-Furqan apa? Wajahidhum bihi jihadan kabiro, dan berjihadlah engkau dengan orang-orang musyrik bihi dengan Al-Quran. Jihad dan kabiro dengan jihad yang besar. Jadi jihad yang besar apa? Salah satunya dengan Al-Quran, dengan menjelaskan. Jadi kita belajar pun apa? Jihad ini. Karena jihad apa? Ngaji ahad. Ya jihad itu apa? Ya salah satunya kita belajar pun jihad. Ya bisa pernah bersabda, meskipun dipersiskan oleh para ulama hadisnya, ada yang mengatakan hasan li ghairihi, ada yang mengatakan dhaif. Tapi secara mana benar? Beliau bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar, man kharaja, barang siapa yang keluar min baitihi yatlubul ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia menuntut ilmu, maka dia di dalam fi sabilillah, dia fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Jadi kita belajar itu keluar dari rumah apa? Jihad itu. Seperti itu. Dan kita dihinakan oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir, disebabkan apa? Kita berpaling dari jihad, baik itu jihad dengan mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, ataupun jihad dengan pedang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Ketika kalian jual beli dengan cara riba. Inah itu salah satu jual beli dengan cara riba. Ini kata Rasulullah SAW, ketika kalian melakukan transaksi ribawi, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor sapi, artinya kalian suka ke yang namanya peternakan. Wa raditum bizar', dan kalian ridho dengan pertanian. Jadi pertama dia jual belinya ribawi, kemudian condong ke dunia. Bukan berarti dilarang dunia ini, tapi dia sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Ini kuncinya. Kalau kita berjual beli, berniaga, dan masih berjihad menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, maka ini tidak ada masalah. Karena apa? Dunia ini kita jadikan wasilah untuk mengejar akhirat. Adapun misalkan wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sibuk dengan dunia, maka sallallahu alaikum dzullan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Allah hinakan. Ketika Allah hinakan kita, siapa yang mampu memuliakan? Tidak ada. Apa solusinya? Kata Nabi SAW, la yanzi'u hatta yarji'u ila dinikum, hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kunci kemuliaan itu apa? Kembali kepada agama. Nabi SAW mengatakan, ketika kita sibuk dengan dunia, kita tinggalkan jihad, kemudian Allah timpakan kepada kita kehinaan, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kita kembali kepada agama kita. Jadi ketika kita dihinakan itu disebabkan dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang datang kepada kalian berupa musibah disebabkan dosa kalian, dosa kita semua. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah telah mengampuni banyak dosa. Jadi yang ditimpakan kepada kita itu sebagian dosa saja.
Seandainya ditimpakan kepada kita efek dosa kita seluruhnya, tidak akan kuat kita. Wa ya'fu an katsir, Allah mengampuni banyak dosa kepada kita sehingga tidak mengadab sekaligus kita. Karena tidak ada solusi bagi kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin kecuali kembali kepada agama kalian. Ngaji ini apa kunci keberhasilan kaum muslimin? Lihat kita sejarah bagi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mendirikan suatu negara di Madinah, Yathrib, beliau mendidik para sahabat dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar. Ketika akidahnya benar, tauhidnya benar, urusan negara, urusan itu nanti muncul. Itu kita baca sejarah. Bahkan ketika seorang mempelajari agama itu, dunia itu pasti ngikut. Lihat para sahabat, mereka mampu menaklukkan dunia di zaman Utsman bin Affan. Subhanallah, itu negara-negara itu Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan. Padahal Persia Romawi itu dulu itu apa? Adidaya, negeri adidaya, lebih adidaya daripada Amerika sekarang mungkin. Karena dulu itu apa? Yang menguasai itu tadi Persia sama Romawi. Luas itu kekuasaannya. Itu mampu ditaklukkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang ibadah, para sahabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan sifat para sahabat itu apa? Mereka itu di malamnya seperti rahib orang Yahudi, ibadah. Malam itu tahajud, ngaji. Tapi di pagi harinya seperti singa, subhanallah. Jadi jangan sampai kita tahajud malam, paginya tidur. Sampai zuhur bangun, habis zuhur tidur lagi. Enggak benar. Apa? Tetap para sahabat itu salah satu sifatnya apa? Malam harinya ibadah, pagi harinya semangat. Bahkan disebutkan ibarat singa. Ini luar biasa para sahabat. Ini usul semuanya tadi kita pelajari. Ini itu usulnya ke nomor 1 itu. Apa kemarin nomor 1 itu? Berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah. Ini usul kita, ini pondasi kita. Ketika ini kuat, maka yang lainnya insya Allah ngikut. Ibadah kita akan baik, akhlak kita akan baik, muamalah kita akan baik, insya Allah. Dengan apa? Mengkaji akidah, pelajari usul pokok dalam agama. Kemudian kita masuk di poin ke-30. Wa qismatul fai wa iqamatul hudud ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Membagi harta fai itu harta rampasan tanpa peperangan. Jadi ketika kaum muslimin perang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia perang, dan kalau dia menang kaum muslimin nanti hartanya itu disebut ghanimah dan boleh halal bagi kaum muslimin, nanti dibagikan oleh pemimpin kaum muslimin. Ada yang kedua harta fai. Harta fai itu ketika perang ternyata musuhnya enggak melawan, ini disebut harta fai. Nah kata Imam Ahmad apa? Yang namanya membagikan harta fai itu diatur oleh pemerintah. Begitupun hukum hudud diatur oleh pemerintah. Hukum hudud itu apa? Seperti mencuri potong tangan, kemudian berzina yang belum menikah dicambuk 100 kali. Ini hukum hudud. Ini dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh organisasi, apalagi misalkan perorangan, enggak. Yang namanya hukum hudud itu dilaksanakan oleh pemerintah kaum muslimin. Ustaz, kalau gitu kita nggak menjalankan, itu urusan pemerintah. Kita mengkaji, mempelajari, kita jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sibukkan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Urusan yang lainnya kita tidak akan ditanya. Tidak boleh bagi seorang untuk menyakiti atau menentang mereka. Ini poin yang ke-30. Jadi yang namanya fai dan hudud itu berlaku dan dijalankan oleh pemerintah kaum muslimin. Di kita belum ada, tapi di Saudi mereka apa? Masih ada, alhamdulillah. Ini juga faedah bagi kita. Kita dilarang untuk mencela pemimpin kita, menggibah mereka, apalagi apa? Pemimpin negara lain. Sebagian orang menjelekkan Saudi gini. Subhanallah, ini enggak boleh kita lakukan. Sibukkan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita lanjutkan ke poin ke-31. Wada'us shadaqati ilaihim jaizatun nafidatun. Menyerahkan sedekah, maksud sedekah di sini adalah zakat. Menyerahkan zakat kepada pemimpin kaum muslimin boleh dan mencukupi.
Jadi misalkan kita, kalau laznas itu resmi tidak resmi ya? Resmi dari pemerintah tidak? Kalau itu resmi boleh. Bahkan kalau tidak resmi pun misalkan boleh. Oleh karena di sini katakan oleh Imam apa? Jaizatun boleh, bukan wajib. Jadi kita misalkan memberikan zakat melalui pemerintah itu hukumnya boleh, bukan wajib. Artinya boleh melalui pemerintah boleh tidak. Kalau misalkan di sini ada laznas melalui pemerintah boleh. Begitupun boleh langsung mengasihkan kepada orang yang berhak, yang mustahik zakat. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barron kana aw fajiran. Barang siapa yang menyerahkan zakatnya itu kepada pemimpin, maka sudah sah. Baik pemimpinnya zalim ataupun baik. Berarti ada sebagian sekte yang mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada pemimpin. Akidah Ahlussunnah apa? Boleh memberikan zakat kepada pemimpin kaum muslimin. Nanti mereka yang mengatur, yang diberikan kepada si fulan, diberikan kepada si alan dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiga dua masih berkaitan dengan pemerintah. Wa sholatul jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rakaatain. Salat Jumat di belakang imam atau di belakang wakilnya boleh dan terus berlaku 2 rakaat. Ya, seorang hukum asalnya itu apa, yang jadi imam-imam di masjid itu apa? Pemimpin, hukum asal. Walaupun selainnya boleh, tapi kalau misalkan mereka jadi pemimpin itu hukum asal jadi imam. Oleh karena kita lihat sejarah, yang jadi imam itu khalifah. Abu Bakar jadi imam, terus Umar jadi imam, Utsman jadi imam, Ali jadi imam. Karena memang hukum asalnya pemerintah itu jadi imam. Nah, ketika misalkan ternyata ada pemerintah pemimpin itu zalim, kemudian jadi imam sholat Jumat, imam sholat Id, sholat jamaah, sah hukumnya. Karena sebagian orang diantaranya Khawarij tidak sah sholat di belakang imam, harus ngulang lagi, itu kata mereka. Ada yang lebih lembut, mengatakan tidak boleh di belakang imam, tapi kalau misalkan sholat di belakang imam pemimpin yang fajir sah. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, wajib mengulang. Oleh karena kata Imam Ahmad, man a'adahuma fahuwa mubtadi' tarikun lil athar. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang fajir tadi, yang tidak soleh, kemudian dia sholat Jumat, kemudian selesainya dia ulangi sholat lagi, berarti dia mubtadi', dia pelaku bid'ah. Ya udah, kalau misalkan kita sholat di belakang imam, belakang meskipun dia fajir, sama bukan kekafiran yang jelas, maka tidak boleh mengulang lagi. Kalau kita ngulang tadi kita pelaku bid'ah, karena tidak ada contohnya. Bahkan kata Imam Ahmad, tarikun lil athar, dia meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mukhalifun li sunnah, menyelisihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un. Jika seorang berkeyakinan seperti itu apa? Dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat. Idza lam yara salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim. Jika dia tidak meyakini bolehnya sholat di belakang para pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Intinya apa? Boleh kita sholat di belakang pemimpin kita meskipun mereka zalim, selama ya bacaannya sah, sama terpenuhi syarat-syaratnya, sama dia tidak kafir. Pemimpin kaum muslimin, dia muslim, sah sholatnya, tidak boleh ulang. Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum rakaatain. Sunnahnya apa? Kalau sholat Jumat ya 2 rakaat. Sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi. Ingat, kalau dikaitkan dengan sunnah bukan berarti ma yuthabu fa'iluhu wa lam yu'aqab tariku. Bukan berarti barang siapa yang melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Ini bukan sunnah itu, tapi sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakun fi sadrika min dzalika syakkun. Jangan sampai engkau ragu. Jangan ragu ini. Udah kita sah di belakang imam yang meskipun fajir, sudah, jangan ragu. Jangan sampai ragu. Karena sebagian ahli bidah apa? Tidak boleh sholat di belakang pemimpin yang zalim. Kemudian di poin ke-33. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalabah faqad shaqqa hadzal khariju asal muslimin. Barang siapa
yang dia itu membelot, memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Padahal manusia itu sudah sepakat, sudah mengakui kepemimpinannya. Bagaimanapun cara memimpinnya, baik dia itu diangkatnya dengan cara yang diridhoi ataupun dengan golabah, dengan tadi memberontak dengan pedang. Kalau sudah jadi imam dan manusia sepakat menerima keimamannya, tidak boleh khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Bahkan ada istilahnya itu negara di dalam negara, tapi negaranya negara palsu, NII, Negara Islam Indonesia. Mereka di mana? Di Indonesia ini ada presiden, ada khalifahnya, ada gubernurnya, ada daerahnya. Itu ada yang seperti itu. Bahkan ada baiatnya. Zakat wajib diberikan kepada mereka. Ini khawarij ini seperti ini. Mereka mendirikan negara di atas negara, padahal mereka tidak terpenuhi syarat negara. Negara itu apa? Wajib ada wilayahnya, wajib ada pemimpinnya, wajib ada aturannya. Mereka nggak punya wilayah, nggak bisa dikatakan negara. Pernah dengar nggak ini Negara Islam Indonesia? Ini di sini ada, di Cikijing ada, banyak. Kan di Cikijing tuh lumayan banyak yang tadi baiat, nanti saya wajib taat gini, syahadat ulang. Nah, ini bahaya ini. Jadi kalau kita itu apa, nggak ada yang namanya kelompok, nggak ada. Kita itu ngaji saja. Ada pun istilah salafi gini-gini itu ya bukan kelompok sebenarnya, itu hanya sebenarnya penisbahan saja. Kita ngaji Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, dikatakan salafi. Kenapa? Karena nisbah kepada orang salaf. Adapun pemimpinnya, ketuanya, organisasi nggak ada itu. Apa? Jadi kita ngaji saja, nggak usah ikut yang lain yang macam-macam. Sehingga apa? Sehingga fanatik. Kalau sudah ikut fanatik, apalagi sampai baiat kemudian yang lainnya kafir. Ada yang seperti itu. Ini berbahaya. Ini apa? Memisahkan dari wilayah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang keluar dari pemerintah kaum muslimin itu famata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Bukan berarti kafir, tapi dia seperti orang jahiliyah. Dulu meninggal itu apa? Orang jahiliyah itu pemimpinnya itu nggak jelas. Jadi dalam satu wilayah itu banyak pemimpin, jadi saling perang. Kata Rasulullah SAW, man faraqal jamaah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka jika dia matinya seperti orang jahiliyah. Yaitu apa? Tidak punya pemimpin yang ditaati satu orang. Wallahu oleh karena Imam Ahmad di sini membawakan perkataan selanjutnya, yaitu sabda Nabi SAW, fa in mata al-khariju alaihi fa mata au mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia ternyata membelot dari pemimpin kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin, dia mati, maka mitatan jahiliyah, dia mati sebagaimana orang jahiliyah. Ini kata Imam Ahmad, dan ini kata Nabi Muhammad SAW. Kita itu apa? Beragama enak, ada hadisnya, ada Qur'annya, ada perkataan para ulamanya. Baik, kita lanjutkan di poin ke 34. Wala yahillu qitalu sultan wala al-khuruju alaihi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wa tariq. Tidak boleh, tidak halal memerangi penguasa. Tidak halal, tidak boleh memerangi penguasa. Kalaupun zalim, ya sudah, doakan saja. Doakan. Karena yang namanya doa itu bisa merubah. Daripada seorang misalkan mencela itu tidak akan merubah sama sekali. Justru apa? Berdosa kitanya kemudian tidak merubah keadaan. Berbeda dengan kita doa kita dapat pahala, kemudian bisa merubah pemimpin. Jadi tidak boleh untuk memerangi penguasa. Walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak boleh juga untuk keluar ketaatan dari pemimpin, tidak boleh. Tidak boleh keluar ketaatan dari pemimpin. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un. Barang siapa yang memerangi pemerintah, barang siapa yang keluar dari ketaatan pemerintah, fa huwa mubtadi', dia pelaku bid'ah. Dia pelaku bid'ah. Kenapa?
karena sunnah mengajarkan untuk kita taat kepada pemimpin. Kata beliau, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wa tariq, dia tidak berada di atas sunnah dan tidak berada di atas jalan yang benar. Ini menunjukkan Islam itu selaras dengan maslahat yang ada, selaras dengan maslahat kapanpun dan dimanapun. Buktinya ini wajib taat, karena kalau tidak taat nanti resikonya besar. Betapa banyak darah tertumpahkan karena awalnya berontak, awalnya tidak sependapat dengan pemerintah. Kalau kita katakan salah-salah, wajib kita ingkari. Cuman tadi ada thariqah, ada cara yang sudah diajarkan oleh syariat untuk kita bermuamalah dengan pemerintah dan dengan siapapun, sudah diajarkan oleh syariat. Karena syariat ini menyeluruh, universal, sesuai atau cocok setiap tempat dan zaman. Karena syariat ini datang dari Rabbul Alamin, Allah pencipta kita semua. Allah tahu maslahat bagi kita. Sampai hari kiamat agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Agama ini pada hari ini kata Allah, yaitu di 11 Hijriah di Arafah, di ketika haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna agama ini. Yang namanya sempurna berarti mengatur seluruh aspek kehidupan. Bersama pemerintah diatur, bersama keluarga, akidah diatur, muamalah diatur, akhlak diatur, ibadah diatur, semuanya diatur. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut di poin ke-30. Oh, mangga insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan.
Poin ke 35. Wa qitalul lususi wal khawarij jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi. Membunuh pencuri dan penyamun begal boleh jika begal tersebut ingin membunuh kita atau ingin mengambil harta kita. Jadi boleh. Bahkan disebut dalam hadis, ada hadisnya. Barang siapa yang dipaksa ambil hartanya, kemudian dia membela sebisa mungkin, dia tidak ada tujuan untuk membunuh. Tapi ternyata orang pencuri tersebut, begal tersebut terbunuh, maka begal tersebut di neraka. Kita tidak berdosa. Ada hadisnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita berusaha membela harta kita, jiwa kita, ternyata kita terbunuh oleh begal, oleh pencuri, maka syahid hukumnya. Ini apa? Di antara yang dibolehkan oleh syariat. Tapi tentu dengan cara, pertama jangan diniatkan untuk membunuh dulu. Bisa lawan sebisa mungkin dalam artian tidak membunuh. Tapi ternyata misalkan qadarullah, misalkan seorang bela diri ternyata membunuh orang lain, ini tidak berdosa. Jika sudah syariatnya diterapkan, misalkan ini tidak ada kena hukum qisas bagi orang tersebut. Kenapa? Syariat membolehkan. Falahu an yuqatilu an nafsihi wa malihi, kata Imam Ahmad. Wa yadfa'u anhu bi kulli ma yaqdiru. Dia boleh untuk membela sebisa mungkin. Boleh kita misalkan, kan harus ketika kita diserang atau diambil harta, kita bela saja. Bahkan di antara keindahan Islam, ketika misalkan seorang ditakutkan hartanya hilang, dia musafir misalkan, harusnya sholat berjamaah atau sholat Jumat bagi yang sholat Jumat, boleh bagi dia untuk tidak sholat Jumat, ditakutkan hartanya hilang, boleh. Bahkan seandainya misalkan dia sedang sholat, kemudian tahu ada pencuri di situ, batalkan sholat, kemudian kejar pencuri, boleh. Karena apa? Sholat nanti bisa lakukan lagi, nanti lagi. Aku pencuri ya kan? Jangan sok soleh. Oh enggak, saya mas soleh. Itu mah rezeki mah dari Allah lagi. Masya Allah, terlalu soleh ini. Lalu syariat membolehkan ketika seorang misalkan ada hajat, seperti tadi takut kehilangan harta, boleh bagi dia misalkan sholatnya diakhirkan. Bagi dia sholatnya nanti kalau lagi sholat ada pencuri, dibatalkan. Itu dibahas oleh para ulama. Kemudian walaysa lahu idza faraqahu aw tarakuhu an yatlubahum. Jika ternyata si pencuri tersebut, si penyamun tersebut kabur, maka tidak harus kita mencarinya. Sudah, kalau misalkan dia tadi begal, kemudian kita berusaha untuk melawan, kemudian dia kabur, nggak usah dikejar, biarin saja, nggak usah dikejar. Kemudian selanjutnya, laisa li ahadin illa al-imam aw wulatul muslimin, innama lahu an yadfa'a an nafsi fi maqam dzalik. Yang berhak untuk mengejar, menyelidiki orang tersebut imam saja, pemimpin. Adapun kita hanya di tempat saja. Kalau sudah di tempat, ya sudah, biarin itu. Kalau misalkan mau laporan, silahkan laporan. Tapi untuk menyelidiki misalkan, enggak, itu tugas dari imam, pemimpin kaum muslimin. Wa yanwiya bi juhdi an la yaqtulu ahadan. Artinya apa? Dia itu asal niat itu tidak ingin membunuh atau menyerang siapapun. Fa in mata alaihi yadayhi fi daf'ihi an nafsi fil ma'rakati fa abdallah al-maqtul. Barang siapa yang tadi sedang dia dicuri, mau dibunuh, dia membela diri, ternyata orang yang dia tadi, misalkan ini si A mau mencuri kepada kita, membunuh kita, kita membela, ternyata si A ini mati, maka semoga si A ini jauh dari rahmat Allah, kata Imam Ahmad. Artinya ya kita tidak berdosa. Wa in qutila hada fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsi wa malihi raja'tu lahu syahadah. Nih lihat sebaliknya. Ketika misalkan seorang
membela diri, ada yang mau mencuri, ada yang membunuh, dia membela diri, ternyata dia mati, maka kata Imam Ahmad, aku berharap dia mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana ada hadisnya yang menerangkan hal tersebut. Wa jamil athar fi hada innama mira bi qitalihi. Asar-asar menunjukkan, hadis-hadis menunjukkan apa? Untuk kita memerangi orang tersebut. Boleh bagi kita membela diri. Walam yu'mar bi qatlihi wala ittibaihi. Cukup apa? Sudah, kalau sudah membela diri dia kabur, tidak boleh kita ikuti. Wala yujhizu alaihi in suri'a au kana qariyan au kana jarihan. Kemudian selanjutnya tidak boleh juga bagi kita apa? Ketika dia misalkan udah luka, sudah biarkan, tinggalkan saja. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Kalau misalkan sudah tertawan, sudah misalkan ada pencurinya kita tangkap, sudah enggak usah dibunuh. Jadi salah itu ada warga apa? Mencuri ayam dipukuli sampai mati misalnya, enggak boleh. Kalau misalnya kita tangkap, serahkan saja kepada polisi, kepada pemimpin kaum muslimin. Wala yuqima alaihi al-had walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah wa yahkumu fi. Tidak boleh juga menegakkan had. Misalkan nih, ada pencuri ke rumah kita, mencuri barang. Kalau hukum Islam kan apa? Dihad. Jika memang sudah lebih dari 1/4 dinar, wajib dihad. Tapi bukan sama kita, sama pemimpin kaum muslimin. Kita serahkan kepada polisi kalau di kita itu. Saya pahami. Ini syariat Islam indah. Kita tidak apa? Tidak main hakim sendiri. Tidak sebagaimana masyarakat sebagian ketika ada yang mencuri langsung apa? Ditimpuki, dipukul. Enggak, sudah kalau sudah ketangkap, diamankan. Kalau misalkan ada diborgol sudah serahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian kita masuk di pembahasan baru, yaitu tadi terkait pemerintah sudah selesai, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu terkait tidak bolehnya kita mengatakan fulan di surga, fulan di neraka, tidak boleh kecuali ada dalil tegas menyebutkannya. Kata Imam Ahmad di poin ke-36, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu 'ala al-musii' al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kita tidak menetapkan, tidak mengatakan, tidak bersaksi bahwasanya si fulan yang kaum muslimin dia ahlu surga, dia ahlu neraka, tidak boleh. Sebagian kita itu dituduh, kita yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalatin finnar, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat tempatnya neraka. Oh, si itu mah orang ngaji di situ mah katanya bid'ah tempatnya neraka. Berarti kita itu pelaku bid'ah tempatnya neraka. Siapa yang bilang? Kita cuma menyebutkan hadis bahwasanya setiap bid'ah itu sesat, tempat sesat itu di neraka. Kita cuma bilang seperti itu. Adapun misalkan fulan neraka itu enggak ditain, enggak ditunjuk. Itu urusan Allah, karena bisa jadi apa? Ya tadi dia tobat sebelum akhir hidupnya, bisa jadi dia misalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kemungkinan. Jadi bedakan antara kita misalkan menjelaskan hukum dengan tunjuk hidung, bedakan. Kenapa? Kita tidak boleh tunjuk hidung fulan neraka, fulan surga, enggak boleh. Bahkan seandainya misalkan orang soleh, tidak boleh kita katakan dia di surga, enggak tahu. Bahkan kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat meninggal dunia, ada yang mengatakan dia di surga gini-gini. Nabi SAW mengatakan, tahu dari mana kamu? Itu di zaman Nabi SAW. Kan itu urusan gaib. Kata Imam Ahmad apa? Kita narju lis-solih wa nakhafu alaih. Kita berharap bagi orang soleh itu surga. Kita hanya sekedar berharap saja. Dan kita takut bagi orang yang pelaku maksiat itu apa? Azab Allah. Itu tuh harus harap bagi orang yang soleh. Kalau misalkan yang tadi pelaku maksiat, wah pasti neraka, enggak. Tapi apa? Kita takut dia terancam neraka. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah selain ini dari apa? Orang yang mati di atas keislamannya, maka bisa jadi Allah ampuni. Karena Allah tidak mengampuni itu apa? Orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka faqad harramallahu 'alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, berarti kalau haram surga tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang
zalim. Disebutkan di ayat lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Di bawah kesyirikan Allah ampuni jika Allah berkehendak. Oleh karena ya, nanti Imam Ahmad juga membahas bahwasanya yang kekal itu di api neraka itu apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini harus kita yakini. Kalau udah kafir, kalau udah musyrik, udah pasti neraka. Gitu aja. Gak boleh mengatakan ini ekstrim kalau orang musyrik. Memang musyrik mah apa? Tempatnya neraka. Dalilnya dari apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum muslimin, maka dua kemungkinan. Jika Allah tidak ampuni, maka dia di neraka sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan. Karena ini apa bertentangan dengan akidah Khawarij. Akidah Khawarij itu apa? Ketika seorang melakukan dosa besar, dia kafir. Ini akidah Khawarij. Hati-hati kalau misalnya ada yang berpaham seperti ini, yaitu dia seorang Khawarij. Oleh karena kenapa orang Khawarij itu mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya tentang dosa besar, kemudian di antaranya tentang tidak berhukum dengan hukum Allah pada sebagian hukumnya. Ini di antara sifat Khawarij, yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah apa? Kalau pelaku dosa besar, kita takut kalau misalkan dia meninggal dunia, azab Allah menimpa dia. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian poin selanjutnya 37. Wa man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bihin nar taiban ghaira musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati dengan dosa yang mewajibkan neraka, tapi dia sudah tobat, maka Allah menerima tobatnya. Misalkan seorang, apapun jenis dosanya, ketika dia tobat, taballahu an, Allah menerima tobat. Bahkan seorang yang kafir, seorang yang musyrik, ketika dia tobat di masa hidupnya, Allah terima. Allah terima. Jadi ayat tadi berlaku Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, adapun masih hidup, maka besar kemungkinan untuk apa? Untuk dia masuk Islam, untuk dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena apa? Tidak boleh bagi kita ketika seorang musyrik masih hidup mengatakan dia di neraka, enggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia tobat, masuk Islam. Adapun kalau sudah meninggal dunia, ya itu apa? Dan tempatnya di neraka sebagaimana dalilnya tadi. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Allah mengampuni atau menerima tobat dari hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Bahkan disebut dalam hadis, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagot dzunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartulak ghafartullah. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian mati bertemu denganku membawa, atau seandainya kalian berdosa, dosa tersebut sepenuh bumi, kemudian kalian bertobat, maka aku akan ampuni dosa tersebut. Aku akan membawa kepada kalian ampunan sepenuh bumi pula. Ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai hamba-hambaku, seandainya engkau mati berjumpa denganku, artinya mati, kemudian membawa dosa sepenuh bumi, tapi tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh ampunan bumi. Syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Tapi kita juga jangan merasa aman. Alhamdulillah, saya mah tidak berbuat syirik, saya mah jauh dari kesyirikan. Enggak, jangan merasa aman. Kita itu jangan merasa aman. Kenapa? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Nabi Ibrahim apa doanya? Salah satunya, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim. Apalagi kita hendaknya berdoa, jangan merasa aman karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Jadi yang sampai ya enggak apa-apalah maksiat, yang jelas mati di atas tauhid. Nah, ini salah, tauhidnya berarti tidak benar. Karena di antara konsekuensi tauhid adalah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jadi kalau misalnya seorang melakukan maksiat, berarti tauhidnya kurang benar, akidahnya kurang benar. Karena konsekuensi tauhid, konsekuensi akidah apa? Taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin ke-38.
Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzanbi fi dunya fa huwa kaffaratuh. Kama jaa fil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia sudah dihukum had, misalkan seorang pencuri meninggal dunia, dia sudah dihukum had, maka apa? Hukum had tersebut sebagai penggugur dosanya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang pencuri kelihatan misalkan ekstrim di potong tangan, justru ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dosanya diampuni. Karena hukuman di dunia ini lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Seorang dipotong tangannya sebab mencuri ini lebih ringan daripada dibakar di api neraka. Enggak akan kuat. Oleh karenanya apa? Sebagian orang mengatakan Islam itu ekstrim. Ada hukum kisos, ada hukum hudud, potong tangan dan sebagainya, ada hukum rajam. Ini ekstrim dari mana? Ini peraturan Allah pencipta langit bumi, pemberi rezeki kalian. Ini hukum Allah ekstrim dari mana? Justru ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hukum tersebut kamu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu, dalam hukum Allah berupa membunuh orang yang membunuh, itu ada kehidupan bagi orang yang berpikir. Contoh misalkan ada orang yang ingin membunuh orang lain, ketika dia tahu konsekuensinya dia akan dibunuh jika membunuh, dia pikir panjang. Oh, kalau saya membunuh si fulan, nanti resikonya apa? Saya dibunuh. Dia mikir panjang. Ini ada kehidupan. Begitu pun misalkan hukum Islam diterapkan. Jika seorang mencuri dipotong tangan, mikir panjang. Kalau saya misalkan mencuri dipotong tangan, ini mikir panjang. Kalau saya berzina nanti dirajam. Bahkan nanti disebutkan apa? Salah satu hukum Islam itu ketika seorang sudah menikah kemudian berzina, di hukum rajam sampai meninggal dunia. Dilempar dengan kerikil sampai meninggal dunia. Ini apa? Penggugur dosa bagi dia. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin jangan ragu dalam masalah ini syariat Allah. Allah yang menetapkan, Allah tahu yang maslahatnya bagi kita. Karena kaidahnya apa? Apa-apa yang datang dari Allah itu pasti maslahat. Udah, kalau misalnya Allah memerintahkan, ini maslahat. Apa-apa hukum yang datang dari Allah pasti maslahat, pasti adil, pasti cocok, pasti sesuai. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, oh ini ekstrim, ini itu. Ini enggak, kalau itu syariat enggak ada yang namanya ekstrim, itu keadilan. Sebagian orang apa? Aku Islam tapi mengoreksi Islam. Seperti orang-orang liberal. Orang liberal itu gelarnya profesor, doktor, tapi apa? Memberi catatan kepada hukum Islam, ini enggak sesuai. Jilbab ini enggak sesuai, ini mah tradisi orang Arab. Ini hukum ini ekstrim, ini keras, ini apa? Salah satu ciri-ciri orang munafik. Mereka itu apa? Dia ngaku Islam tapi ternyata nanti dibahas sih. Ternyata mereka itu apa? Mengganggu kaum muslimin, protes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Orang-orang perusak seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di poin ke-39. Wa man laqiyahu musirran tayra ta'ibin min adh-dhunub allati qad istawjaba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara. Barang siapa yang dia melakukan dosa terus-menerus, dia tidak bertobat, dan dia berhak untuk mendapatkan ukubah, siksaan, maka fa amruhu ila Allah, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Contoh gampang, seorang pelaku maksiat, seorang pelaku riba, pelaku zina, pembunuh, matinya Islam, dia masih sholat, dia masih melakukan ibadah-ibadah, tapi pelaku dosa, maka jika dia meninggal dunia, fa amruhu ila Allah, terserah Allah. Insya'a adzabah, jika Allah berkehendak Allah azab dia sesuai dengan dosanya. Insya'a ghafara, jika Allah berkehendak Allah ampuni dia. Jadi ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Khawarij. Khawarij itu apa? Ketika ada pelaku dosa besar mati meninggal dunia, tempatnya di neraka. Adapun Ahlus Sunnah, ketika dia masih muslim, maka bisa kemungkinan Allah mengampuninya. Itu terserah Allah. Allah mengampuni dosa orang jika dia bukan termasuk pelaku kesyirikan. Ini menunjukkan dosa syirik, dosa yang paling besar. Ketika misalkan kita dakwah, hendaknya dimulai dari tauhid, dari akidah, dari peringatan terhadap kesyirikan. Kenapa? Resikonya kalau orang beribadah atau dia memberikan sebagian ibadah kepada Allah, dia masih kasih sesajen, datang kepada kuburan, berikan sesajen, ini sesuatu yang dilarang, bahkan bisa menjerumus kepada dosa besar. Kenapa? Dia menyembelih misalkan untuk penghuni kuburannya, kemudian memberikan sesajen, ini ditakutkan ini dosa yang paling besar.
Bahkan seandainya misalkan itu hanya sebagai wasilah saja, dalam artian misalkan tidak minta kepada penghuni kuburan, ya minimalnya dosa syirik kecil. Sedangkan syirik kecil itu apa? Lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar seperti membunuh, berzina, ini lebih ringan daripada apa? Dosa syirik kecil. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan rahimahumullah, dosa syirik kecil pun apa? Wajib neraka. Wajib neraka dosa syirik kecil. Tapi bedanya apa? Kalau syirik kecil itu nanti keluar masuk surga. Kalau syirik besar selama-lamanya di neraka. Karena apa? Ketika misalkan ada saudara kita yang masih melakukan seperti itu, semoga Allah beri hidayah mereka. Kasih tahu mereka ini tidak boleh. Menyembelih itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Kita menyembelih untuk Allah, enggak boleh menyembelih untuk kuburan, berikan sesajen untuk kuburan. Bahkan seandainya seorang menyembelih untuk kuburan, maka haram hukumnya memakan daging tersebut karena dipersembahkan untuk kuburan, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun berdoa, memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah berfirman, minta kepadaku. Doa itu berarti ibadah. Kenapa? Allah merintahkan. Kalau merintahkan itu ibadah. Kalau ibadah wajib diserahkan kepada Allah. Kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, berarti dia pelaku syirik meskipun dia haji, meskipun dia sholat. Karena apa? Dosa syirik ini dosa yang mengerikan sekali. Yang hendaknya kita peringatan kaum muslimin dengan cara baik. Itu tidak boleh, itu haram, itu dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Karena dosa selain syirik itu masih ada kemungkinan diampuni. Ini akidah Ahlussunnah. Adapun selain syirik sudah, adapun dosa syirik sudah Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Kemudian di poin ke 40, waman laqiyahu wa huwa kafirun adzabahu wa lam yaghfir lahu. Ini akidah kita usul Ahlussunnah disebutkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang mati dan dia kafir, maka dia diadab selama-lamanya, tidak akan diampuni. Orang kafir itu tidak ada harapannya diampuni. Tidak ada harapan sama sekali orang kafir itu. Oleh karena termasuk rahmat kita kepada orang kafir, ajak mereka masuk Islam, ajak mereka masuk Islam, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rahmat daripada mereka meninggal dunia terus-menerus dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin selanjutnya 41. Kita bereskan aja insyaallah jam 8 beres insyaallah. Bentar lagi. Farajmu haqqun 'ala man zana wa qad ahsana idza i'tarafa aw qamat 'alaihi bayyinah. Hukum rajam bagi orang yang berzina yang telah menikah, maka tetap berlaku dengan syarat apa? Dia mengaku, oh saya misalkan telah berzina, telah menikah, telah berzina, maka apa? Dia dirajam, dilempar dengan kerikil. Yang menjalankan siapa? Pemerintah. Kaidahnya apa? Yang menjalankan hukum-hukum terkait kisos, hudud, potong tangan dan sebagainya itu pemerintah. Nah, kalau misalkan seorang dia sudah menikah secara syar'i, artinya ada akadnya, kemudian dia berzina, maka dia dihukum rajam. Caranya bagaimana ketahuannya? Yang pertama dia ngaku. Yang kedua apa? Yaitu qamat alaihi bayyinah, ada buktinya. Contoh apa? Misalkan dia sudah menikah kemudian cerai sama suaminya tapi ternyata hamil. Dari mana ini? Anak tersebut, berarti indikasi apa? Dia zina. Kemudian bisa jadi juga misalkan dia awal nikah, misalkan dia sama istri, sama suami istri sudah pisah. Kemudian dia misalkan seorang istri yang sudah cerai ini nikah sama suami baru, ternyata baru 2 bulan sudah hamil, sudah melahirkan. Nah ini apa? Ada indikasi zina. Kenapa 2 bulan pun nggak mungkin apa? Nggak mungkin langsung melahirkan. Karena jumlah minimal seorang hamil itu 6 bulan. 6 bulan itu jumlah apa? Minimalnya. Kalau misalkan para ulama membahas kalau baru nikah 7 bulan ternyata sudah hamil, ini apa? Bisa jadi anak dia. Kenapa? Karena batasnya 6 bulan. Adapun di bawah 6 bulan maka apa? Ini ada indikasi dia zina. Jadi rajam itu apa? Berlaku bagi pezina yang sudah menikah. Kalau belum menikah apa? Tidak. Misalkan seorang pemuda sama pemudi, dia berzina belum menikah, maka hukumnya apa? Dia dicambuk. Yaitu 100 kali. 100 kali bagi orang yang belum menikah. Kemudian selanjutnya
Di poin ke 22. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih ada kaitannya. Wa qad rajamatil a'immatur rasyidun. Nabi Muhammad SAW telah melakukan rajam. Begitupun para a'immah ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali telah melakukan rajam. Jadi rajam itu hak, betul adanya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak boleh diingkari. Rajam itu bagian dari syariat Islam. Kenapa Imam Ahmad memasukkan hukum fikih? Kan ini hukum fikih di dalam akidah. Karena sebagian orang ada yang menolak terkait rajam ini. Alasannya apa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal prakteknya apa? Prakteknya ada di zaman Rasulullah SAW. Asalnya itu ayat rajam itu ada dalam Al-Quran. Teksnya dihapus tapi hukumnya masih ada, berlaku sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya poin ke-44. Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatsin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Barang siapa yang mencacati, yang menjelek-jelekan salah seorang dari para sahabat atau marah kepada mereka, murka kepada mereka disebabkan kejadian yang ada pada mereka, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, maka dia seorang pelaku bid'ah. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencacati para sahabat, berbicara jelek tentang para sahabat, dia marah ketika berbicara para sahabat, kisah-kisahnya, maka dia termasuk pelaku bid'ah. Dia berbicara tentang kejelekan para sahabat, ini nggak boleh. Usul akidah Ahlussunnah itu apa? Yaitu berprasangka baik kepada para sahabat. Para sahabat itu apa? Mereka itu pembawa syariat Islam. Oleh karena apa? Tujuan terbesar musuh-musuh Islam, mereka memberikan cacat kepada para sahabat. Karena kalau para sahabat itu sudah cacat, berarti apa? Syariat Islamnya cacat. Kenapa yang membawanya cacat? Yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Syiah. Syiah itu orang yang paling getol menjelekkan para sahabat. Bahkan di majelis-majelis mereka itu apa? Mencela para sahabat itu sebagai jamuan. Awal-awal tuh Syiah tuh kalau mengajak orang awam enggak mencela para sahabat. Mereka itu apa? Mengajaknya cinta Ahlul Bait, cinta Rasul. Ini biasanya mereka. Dan kaum muslimin apa? Sebagian Ahlussunnah, sebagian kaum muslimin yang tidak tahu, mereka ikut-ikut. Ketika misalkan orang-orang Syiah membuat bait syair, doa-doa dengan Ali, dengan Husain, dengan Fatimah. Ini kan ada bait-bait syairnya. Ini dari Syiah, indikasi. Kenapa? Yang ditonjolkan Ali, yang ditonjolkan Fatimah, Husain, Hasan. Yang lainnya mana sahabat? Apa? Ini disebabkan ketidaktahuan mereka. Kemudian kita juga harus tahu bahwasannya di para sahabat itu ada kejadian-kejadian yang memang manusiawi. Ada sebagian perang Siffin, kemudian perang Jamal. Ya sudah, kita mah tahu saja, nggak usah dibicarakan lagi. Ada kejadian para sahabat itu apa? Bertikai, sudah. Itu apa? Insya Allah Allah sudah ampuni. Sekarang apa? Sibukkan kita untuk mendoakan mereka. Allah menyebutkan di antara orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor apa? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dari para sahabat, dan mereka telah mendahului kita dari keimanan. Doakan mereka. Ini di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan tidak? Lanjutkan sedikit lagi. Insyaallah beres. 45. Wan nifaqu huwal kufru. Kemunafikan adalah kekafiran. Apa itu? An yakfura billah wa ya'budu ghairahu wa yudhhirul Islam fil alaniyah. Gampang itu apa? Dia kafir kepada Allah, akan tetapi dia menampakkan keislaman. Ini munafik. Barang siapa yang dia kafir kepada Allah di dalam hatinya, kemudian menampakkan dia agama Islam, ini munafik. Munafik yang jika mati meninggal dunia kekal di dalam api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kenapa orang munafik di dalam kerak api neraka? Karena mereka itu seolah menampakkan baik, menampakkan kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin. Tujuannya itu. Ada orang
salah satu indikasinya apa? Mereka belajar ke orang-orang kafir, negeri-negeri kafir, belajar Islam ke orang kafir, ke negeri kafir, pulang-pulang ke Indonesia mendakwakan Islam liberal, semua agama sama, Islam tidak relevan, hukumnya tidak cocok. Itu untuk orang Arab. Ini ada indikasi seperti itu. Adapun misalkan ketika kita membaca ada hadis ayatul munafik salasa, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika dia berdusta, ketika dia bicara berdusta. Ini munafik asghar, munafik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini tanda-tanda sifat orang munafik. Tapi jika ada kaum muslimin berbohong, bukan berarti dia kafir, enggak. Tapi dia memiliki salah satu sifat munafik. Adapun munafik yang keluar dari Islam, yang dia kafir, yaitu tadi dia dalam hatinya benci kepada Islam, kafir kepada Allah, tapi menampakkan keislaman. Adapun idza ahdatsa kadzaba, ketika dia berbicara berdusta, idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia khianat. Ini sifat orang munafik. Jika dipraktikkan oleh kaum muslimin, dia tidak kafir, tapi dia berada pada kebinasaan. Karena apa? Memiliki sifat dari orang munafik. Kemudian kata Imam Ahmad tadi disebutkan mislal munafiqin alladzi kanu ala ahdi Rasulullah SAW, seperti orang munafik pada zaman Rasul SAW. Ada munafik di zaman Rasul seperti Ubay bin Salul. Di zaman Rasul ada munafik SAW. Apalagi di zaman kita. Cirinya apa? Mereka masuk, dia menampakkan Islam tapi ngoreksi hukum Islam. Ini tidak cocok, semua agama sama. Ini bagaimana seorang muslim bisa seperti ini? Dan mereka mendakwahkan. Tuh. Bisa jadi seorang terpengaruh saja, tidak sampai mendakwahkan. Kemudian selanjutnya poin ke-46, masih kaitan dengan orang-orang munafik. Wa qauluhu thalathun min man kunna fihi fahuwa munafiq. Ada 3 sifat, barang siapa yang ada pada dirinya 3 tersebut, maka dia seorang munafik. Hadza tadlil narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Ini dalam hal penegasan, kami meriwayatkannya sebagaimana adanya dan menafsirkannya. Maksud munafik di sini apa? Yaitu tadi munafik, jika kaum muslimin melakukannya, munafik asghar. Karena apa? Yang namanya munafik itu ada 2. Munafik akbar, yang kedua munafik asghar. Akbar mah tadi yang kafir, yang hatinya kafir menampakkan keislaman. Kalau asghar mah kaum muslimin tapi masih berbohong, masih berdusta, masih khianat. Kemudian selanjutnya poin ke 47. Wa qauluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Begitupun hadis Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kalian kembali menjadi kafir dan tersesat setelah aku tiada, yang mana sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain, memerangi, membunuh. Maksudnya apa di sini? Yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi kafir itu ada 2. Kafir yang benar-benar kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur asghar diantaranya apa? Tadi saling berperang, saling membunuh antara kaum muslimin. Jika mereka masih Islam apa? Ini tidak dikafirkan. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena orang Khawarij itu berkeyakinan barang siapa yang memerangi orang lain maka dia telah kafir karena pelaku dosa besar. Adapun Ahlus Sunnah, ketika mereka masih kaum muslimin kemudian berperang satu sama lain, maka apa? Mereka masih kaum muslimin. Dalilnya di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Allah masih menyebut mereka itu dengan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, idzal talqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika kedua seorang muslim bertemu kemudian mereka saling berperang, saling ingin membunuh, maka orang yang membunuh dan dibunuh tempatnya di neraka. Misalkan ini seorang muslim A dan B, mereka saling ingin membunuh satu sama lain, maka kedua-duanya di neraka. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas karena dia membunuh tempatnya neraka. Bagaimana kondisi al-maqtul yang dibunuh? Kata Nabi Muhammad SAW apa? Orang yang dibunuh ini sangat semangat untuk membunuh saudaranya. Jadi sudah niatnya dia apa? Di tempatnya kata Nabi SAW di neraka. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Maksudnya kafir asghar. Yang seorang misalkan pembunuh, dia tidak keluar dari Islam, tapi apa dia berada di dalam
bahaya yang sangat menakutkan. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka kekafiran tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin jika memang belum jelas, perkaranya belum jelas. Karena para ulama menjelaskan apa? Orang yang sudah tetap keislamannya dengan jelas tidak boleh dikafirkan sampai nyata kekafirannya. Kalau misalkan seorang misalkan melihat saudaranya masih melakukan sesuatu yang seolah-olah kekafiran, misalkan dia memberikan sesajen dan lain sebagainya, jangan langsung kamu kafir, enggak. Tanya dulu, jelaskan dulu, karena bisa jadi belum tahu, bisa jadi mereka belum tahu. Karena para ulama menjelaskan apa? Ketika seorang bisa dihukumi kafir itu, pertama ketika memang dia sudah tahu hukumnya. Karena bisa jadi seorang misalkan berikan sesajen belum tahu hukumnya, berarti apa? Masih ada penghalang. Yang kedua bisa jadi ada syubhat. Syubhat itu apa? Pikiran rancu. Dia nyangka ini boleh. Berarti apa? Ini dibangun di atas kebodohan. Berarti orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Ini bentuk apa? Bentuk rahmat Ahlussunnah kepada tersebut, tidak main kafir-kafir. Ketika kita katakan hukum ini seperti ini, bukan berarti apa? Orangnya langsung dihukumi kafir misalnya. Bisa pahami? Baik. Wa mislu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Termasuk kufuran yaitu mencela nasab, meskipun sedikit mencelanya. Maksud kufur di sini apa? Kufur asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala selanjutnya, wa nahu hadhil ahadits wa mimma qad sahha wa hufidha fa inna nuslima lahu. Di poin ke-48. Hadis-hadis yang seperti ini yang sudah sahih, fa inna nusallimu lahu, kita menerimanya. Kalau ada hadis seperti ini sudah kita terima saja. Kuncinya apa? Kalau ada syariat terima saja. Wa in lam na'lam tafsiruha wa in lam na'lam tafsiraha, jika pun kita tidak tahu tafsirnya, sudah wajib terima saja. Kalau sudah sahih hadisnya, belum tahu tafsirnya, kita wajib tetap menerimanya. Wala natakallam fiha, kita tidak berbicara tentangnya. Wala nujadil fiha, tidak berdebat tentangnya. Wala nufassir hadhil ahadits illa misla ma ja'at, kita tidak tafsirkan hadis-hadis tersebut kecuali sebagaimana datangnya. La narudduha illa bi ahqqi minha, kita tidak menolaknya kecuali ada pendapat yang lebih benar. 2 poin lagi. Lanjut tidak? Udah capek insyaallah. Ini terkait surga dan neraka. Lanjut aja. Sebenarnya pembahasan surga neraka ini penting karena terkait nanti motivasi kita beramal. Tapi kita bahas ringkas saja. Poin yang ke-49. Wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga dan neraka adalah makhluk. Keduanya telah diciptakan. Sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Kalau belajar bahasa Arab, uiddat itu fil apa? Madhi. Fil madhi itu telah lampau. Berarti sudah. Surga telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka, uiddat lil kafirin, sudah disediakan, berarti sudah itu ada bagi orang-orang yang kafir. Ini surga dan neraka. Keduanya makhluk. Keduanya makhluk dan akan terus-menerus ada. Jadi yakin Ahlussunnah bahwasanya surga dan neraka itu makhluk dan Allah ciptakan abadi. Karena yang namanya keabadian itu apa? Hanyalah milik Allah. Akan tapi terkadang Allah menciptakan makhluknya abadi. Kenapa makhluknya abadi seperti surga dan neraka tidak hancur? Karena Allah menetapkan seperti
Itu. Kalau Allah tidak menetapkan surga dan neraka abadi, maka akan hancur. Tapi Allah telah menetapkan surga dan neraka adalah makhluk yang abadi. Kemudian begitu pun hadis Nabi SAW yang menunjukkan surga itu ada. Dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Aku masuk ke dalam surga dan aku lihat ada istana. Oh, subhanallah. Surga itu salah satu keindahannya ada istana. Apakah istananya seperti di dunia ini? Enggak. Surga itu istananya batanya dari emas. Masya Allah. Kita punya bata emas batang sebesar bata itu berapa kilo itu? Nah, surga mah itu bata yang seperti itu. Terus semennya dari misek. Misek tuh minyak wangi mahal. Luar biasa itu. Ini bukan buat baju itu minyak wanginya. Buat apa? Ngaduk semennya. Atau subhanallah, luar biasa surga itu. Bahkan apa? Salah satu motivasi surga itu di dalamnya itu ada bidadari. Yang saking indahnya bidadari itu sumsumnya kelihatan. Sumsum, tahu sumsum kan? Tulang sumsum. Kalau kita bayangkan, Ustaz, kalau ada wanita di dunia ini tulang sumsumnya kelihatan, ngeri kayaknya, Ustaz. Ya, jangan dibayangin di dunia ini. Kalau di dunia mah iya ngeri, tapi di surga itu apa? Enggak, kata Rasulullah apa? Saking indahnya. Jadi saking indahnya, tadi wanita muni surga itu apa? Tulang sumsumnya kelihatan, bukan seperti tengkorak ya, seakan transparan kulitnya, enggak. Tapi apa? Saking indahnya. Makanya apa? Surga itu luar biasa. Nikmatan. Kemudian wara'aitul kautsar, dan aku melihat kautsar. Kautsar itu salah satu sungai yang ada di surga. Kautsar. Wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha kada wa kada. Aku melihat surga dan kebanyakan penghuninya orang-orang lemah. Aku melihat neraka, kebanyakan penghuninya orang-orang kuat, orang-orang kaya dan sebagainya. Aku melihat neraka kebanyakan penghuninya para wanita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Surga itu telah ada, neraka itu telah ada. Faman za'ama annahu ma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadits Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan, berpendapat, menyangka bahwasanya keduanya belum diciptakan, dia mendustakan Al-Qur'an dan hadis. Justru apa? Dengan meyakini surga dan neraka itu telah ada, kita termotivasi, terdorong untuk mengejarnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah ila magfirah, kepada ampunan Rabb, dan surga yang seluas langit dan bumi. Surga itu seluas langit dan bumi. Coba bayangkan kita langit, lihat langit itu ujung ke ujung enggak kelihatan batas. Bumi begitupun. Wah, kita misalkan menghabiskan umur kita jalan-jalan di permukaan bumi nggak akan sampai, mungkin karena saking luasnya. Belum lagi langit. Ini baru bumi, baru langit. Surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, tafsirnya apa? Bumi ada 7. Karena yang namanya langit itu ardu sab'as samawat. Langit itu ada 7. Wal ardu mislahun, dan bumi semisalnya. Berarti langit ada 7. Dijajarkan 7. Kemudian bumi dijajarkan 7. Seluas itulah surga. Subhanallah, jadi luas banget surga itu. Kalau bahasa gaulnya apa? Luas bingit. Jadi apa? Sangat luas sekali. Bahkan disebutkan orang yang paling rendah kedudukan di surga itu orang yang masuk neraka dan terakhir keluar dari neraka masuk surga paling rendah. 10 kali lipat dunia. Jadi bukan selemah Sugi, bukan se-Majalengka, bukan se-Indonesia, bukan sedunia, 10 kali lipat dunia. Itu yang paling rendah. Subhanallah, apalagi yang paling tinggi, lebih lagi yang paling rendah itu. Berarti gini, ya udah Ustaz, saya mah yang paling rendah. Ya jangan gitu juga. Berarti kalau yang paling rendah masuk neraka dulu, digosong di situ. Alhamdulillah. Sedangkan kalau yang masih masuk neraka, apa kemarin sudah singgung, ada capnya. Capnya apa? Jahanam miyun. Misalkan ada HP, ada mereknya, mungkin kumpulan mantan penghuni neraka misalnya. Ini jangan sampai langsung apa? Cita-cita seorang muslim itu langsung masuk surga. Kalau bisa berdoa minta surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'al jannatal firdaus a'la. Jika engkau minta kepada Allah, kata Muhammad SAW, minta surga yang paling tinggi, surga
Jangan pesimis, Ustaz, saya mah amal ini segini ini aja, nggak apa-apa lah yang paling rendah, enggak. Masalah akhirat itu harus optimis. Ketika kita berdoa bisa jadi Allah bukakan pintu-pintu amal. Jangan sampai masalah akhirat mah minimalis, yang penting masuk surga. Kalau masalah dunia mah yang paling kaya. Kebalik. Harusnya masalah akhirat itu kita kejar yang paling besar. Adapun dunia ya sedapatnya, tetap usaha, tapi tujuan terbesar kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, wala ahsabu yu'minu bil jannati wan nar. Orang yang berkeyakinan surga dan neraka belum diciptakan, aku menyangka dia itu enggak beriman kepada surga dan neraka. Baik, terakhir. Poin ke-50. Wa man mata min ahlil qiblah muwahhidan yusalla alaihi. Barang siapa yang mati dari kalangan kaum muslimin, dia seorang muwahhid, orang bertauhid tidak berbuat syirik, yusalla alaihi, dia disolatkan. Selama dia kaum muslimin, kita solatkan. Wa yustaghfaru lahu, dan kita mohon ampunkan untuk dia. Wala yuhjabu anhul istighfar, tidak boleh dihalangi dari istighfar, kita istighfar. Berarti kebalikannya orang yang mati dalam keadaan musyrik, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak boleh kita sholat untuk mereka, tidak boleh dimintakan ampun untuk mereka. Wala tutrakus sholatu alaihi lidzanbin adznabahu saghiran kana aw kabiran. Tidak boleh kita tidak menyolatkan kaum muslimin disebabkan mereka melakukan dosa kecil atau besar. Selama kaum muslimin meskipun pelaku dosa baik kecil ataupun besar, dosanya kita tetap sholatkan. Misalkan ada pemabuk lagi mabuk, misalkan overdosis, meninggal dunia, sholatkan tidak? Sholatkan, karena mereka masih kaum muslimin. Amruhu ilallah. Adapun misalkan nanti disiksa atau tidaknya, diampuni atau tidaknya, itu terserah Allah, selagi mereka tidak berbuat kesyirikan. Allah lah. Mungkin sekian yang bisa anak sampaikan. Kurang lebihnya anak mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang enak dalam penyampaian, maka anak minta maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.